If you're American, you must be rich. Give you this. Very dry wood. You'll never get it started. You should empty it out and start over. It'll be quicker. Mr. Blake, one cannot possess every talent. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan satu keluarga yang sedang asik menikmati makan malam. Tak lama terdengarlah suara ketukan pintu hingga sang ayah berniat untuk mengecek terkait siapakah yang datang di malam begini. Namun ketika sang ayah mendekati pintu itu, tiba-tiba ternyata yang menghabisi sang ayah adalah seorang pembunuh bayaran bernama Rocco. Selanjutnya, Rocco masuk ke dalam lalu membantai satu persatu dari anggota keluarga tersebut. Setelah memastikan semua orang di sana koit, Rocco pun mengambil salah satu jari milik sang ayah untuk dikirim kepada bos yang telah memerintahkannya. Di hari berikutnya, adegan berpindah kepada bos mafia paling berkuasa di Amerika bernama Don Lucas. Ini orangnya. Diberitahu kalau saat ini Don Lucas sedang mendekam di dalam penjara. Namun meskipun begitu, ia masih tetap berkuasa, bahkan di penjara tersebut Don Lucas diperlakukan seperti raja. Tak lama, Don Lucas kedatangan anak buahnya yang membawa ember berisi es batu. Ternyata di dalam es batu itu ada potongan jari milik si ayah yang diambil oleh Rocco. Artinya, Rocco, si pembunuh bayaran yang kemarin melakukan pembantaian, adalah orang suruhan dari Don Lucas. Selang beberapa saat, Don Lucas menghubungi Rocco untuk berterima kasih karena dia telah menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kemudian Don Lucas meminta Rocco untuk menghabisi lagi seorang pria bernama Giovanni berikut dengan keluarganya. Karena diketahui Giovanni lah yang menjadi penyebab Don Lucas sampai di penjara seperti sekarang. Terungkap fakta kalau dulunya Giovanni merupakan tangan kanan Don Lucas sendiri. Namun kini Giovanni memilih berkhianat dan bekerja sama dengan FBI untuk menjebloskan Don Lucas ke dalam penjara. Jadi hal itulah yang membuat Don Lucas murka dan ia bersumpah akan memburu Giovanni dimanapun keberadaannya. Adegan berpindah kepada Giovanni yang baru tiba di Perancis bersama dengan keluarganya. Ternyata setelah menjebloskan Don Lucas ke dalam penjara, Giovanni memutuskan untuk pindah ke Perancis karena di Amerika dipastikan sudah tidak aman lagi. Sekarang Giovanni dan keluarganya mendapat perlindungan penuh dari FBI. Bahkan sampai ada beberapa agen FBI yang tinggal di depan rumah Giovanni hanya untuk berjaga. Tomorrow, they said. Yeah, tomorrow. That's a favorite word. Can't wait to check you guys out. It's the weekend's main event. Pagi harinya terlihat Giovanni dan keluarga yang sedang sarapan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan dua anak kandung dari Giovanni. Ini dia si anak sulung yang bernama Bella, sedangkan anak bungsunya bernama Michael. Selesai sarapan, Bella dan Michael pamit pergi ke sekolah karena hari ini adalah hari pertama mereka bersekolah di negara Prancis. This is not looking good. Saat jam istirahat, Michael duduk sendiri sambil menonton basket di sekolahannya. Tak lama, ia dihampiri oleh 3 orang berandalan yang berniat memalak Michael. Namun Michael tak mau memberikan sepeser pun uangnya kepada mereka yang menyebabkan Michael harus dihajar. Di sisi lain, istri Giovanni atau ibunya Michael sedang berbelanja ke minimarket. Ketika hendak membayar di kasir, si ibu malah menjadi bahan gosipan ibu-ibu lain bersama si kasir minimarket. Melihat hal tersebut, si ibu pun jelas tidak terima lalu ia melakukan hal ini. J'ai rien contre eux, mais ils se croient partout chez eux. Matin, midi et soir. Kembali kepada Michael yang kini sedang makan di kantin bersama dengan Bella sang kakak. Meskipun wajah Michael terdapat luka lebam karena dihajar sebelumnya, tapi Bella nampak biasa saja sebab hal itu sudah tidak aneh baginya. Bahkan Michael sendiri sama sekali tidak membahas kejadian tersebut sebab ia pasti akan membalas para berandalan tadi dengan caranya sendiri. Kemudian Michael dan Bella membicarakan tentang murid-murid di sekolahan itu yang jauh berbeda dengan sekolahannya saat di Amerika.
The girl coming straight from Gotham City, and he's friends with Jimi Hendrix, who's a rugby team captain. He'd do anything to get good grades. 4 jerks that were hitting on you before, they're in the 12th grade. So how's the recon going? It's fine. Ketika hendak pulang, Michael sempat berkenalan dengan seorang murid culun lalu mereka pun lanjut mengobrol. Sementara untuk Bella, ia diajak pulang bareng oleh sekelompok pria yang membawa mobil. Daripada harus capek berjalan kaki, akhirnya Bella pun mengiyahkan ajakan dari kelompok pria tersebut. Selang beberapa saat, rupanya kelompok pria itu tidak langsung mengantarkan Bella pulang, melainkan mengajaknya dulu bermain di pinggir danau. Setibanya di sana, ternyata mereka berniat akan menganu-anu Bella. Untung saja Bella menyadari hal tersebut, jadi inilah yang Bella lakukan. Setibanya di rumah, Bella maupun Michael, mereka sama sekali tidak mengadu kepada Giovanni ayahnya perihal kejadian di sekolah. Ternyata Bella dan Michael mewarisi bakat dari Giovanni yang mempunyai prinsip untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Sore harinya, Giovanni didatangi oleh ketua FBI. Kedatangan si ketua FBI hanya untuk bertanya apakah kondisi di sini aman. Giovanni menjawab ya, karena sejauh ini belum ada pergerakan apapun dari para anak buah Don Lucas si bos mafia. One novel, maybe? No. How about this for a professional writer? Kemudian si ketua FBI meminta Giovanni agar jangan berbuat ulah, agar lokasinya tidak mudah diketahui oleh kelompok Don Lucas. Try not to make my job impossible. I'm gonna sleep better now. Yeah, you bet. Di minggu-minggu berikutnya, karena tidak bisa pergi kemana-mana, Giovanni hanya menghabiskan waktu di rumah sambil menulis cerita tentang kisah hidupnya. So here we go. Number 1. Number 2. Number 3. Anybody who doesn't contradict me? Number 4. I lived outside the... Di suatu hari, Giovanni menyalakan keran air namun terlihat air tersebut yang begitu kotor. Giovanni pun segera menghubungi petugas PDAM untuk membetulkan saluran air di rumahnya. Akan tetapi, si petugas PDAM itu menjawab kurang ramah dan jelas membuat Giovanni kesal. Supposed to be here at 9 in the morning, you don't show up till about noon. What's that all about? Kemudian, Giovanni memerintahkan istrinya untuk pergi ke rumah depan dan mengalihkan perhatian 2 anggota FBI yang mengawasi mereka. Sedangkan Giovanni sendiri akan sedikit memberi pelajaran kepada si petugas PDAM jika datang nanti. Dengan cepat, istri Giovanni pun pergi ke rumah depan dengan berpura-pura mengantarkan makan siang untuk anggota FBI tersebut. Roasted peppers and olive oil. Tak lama datanglah petugas PDAM ke rumah Giovanni. Lagi-lagi si petugas itu bersikap songong dan malah meminta uang duluan, padahal ia belum sama sekali memperbaiki saluran airnya. Alhasil, Giovanni langsung mengambil stik pistol lalu memberi sedikit pelajaran kepada si petugas PDAM itu. Si istri yang masih berada di rumah depan bersama 2 agen FBI, ia pun langsung mengalihkan perhatian mereka saat Giovanni melakukan aksinya. Oi, oi, oi. Oh, la, 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 la. Di sisi lain, memperlihatkan Michael yang sedang berada di sekolah. Sekarang, ia pun mulai merekrut beberapa murid culun yang sering dibuli oleh para berandalan sebelumnya. Kemudian Michael mengajak mereka untuk melakukan balas dendam kepada si berandalan yang suka membuli. Awalnya para murid culun itu menolak karena mereka takut menghadapi si berandalan. Namun Michael terus memberi motivasi, bahkan menjamin kalau mereka pasti menang sebab Michael menguasai ilmu bela diri. Akhirnya para murid culun itu pun mau dan mereka akan melakukan aksinya sepulang sekolah. Beberapa jam kemudian sekolah pun bubar dan terlihat beberapa murid culun yang sedang menunggu si berandalan. Tak lama datanglah si berandalan dan kedua temannya menghampiri murid culun itu. Tiba-tiba Michael dan yang lain datang dari belakang lalu menghajar si berandalan sampai membuatnya babak belur. Give you this. Keesokan harinya terlihat Michael dan Bella kakaknya yang sedang ngobrol di kantin biasa sambil makan siang bersama. Namun tiba-tiba Bella terpesona oleh seorang guru muda yang mengajar di sekolah tersebut. Why don't you just get a jock instead? They think less. You're a maniac.
Thank you. Hingga ketika pulang sekolah, Bella nekat masuk ke ruangan guru itu lalu berpura-pura meminta pelajaran tambahan. That's all I have. Di hari berikutnya, Bella yang sudah tidak tahan melihat ketampanan si guru, ia pun kembali masuk ke ruangannya lalu mengunci pintu. Di sini Bella memberanikan diri untuk berbicara jujur kalau ia sangat menyukai dan mengagumi si guru. Bella juga memberi sinyal untuk beranu-anu hingga tanpa pikir panjang si guru langsung menancap gas. Di hari saat libur sekolah, istri Giovanni mengadakan pesta dengan para tetangga barunya. Hal ini sengaja ia lakukan sebagai bentuk perkenalan dengan mereka. Tapi nampaknya Giovanni tidak terlalu suka dengan hal tersebut, apalagi di sana banyak tetangga yang berkata tidak sopan kepada Giovanni. Hingga saat Giovanni menyalakan arang, ia pun langsung melakukan hal ini. Untung saja itu hanya hayalan Giovanni yang sudah greget dengan para bapak-bapak tetangganya itu. Tak lama datanglah si ketua FBI dan dua anak buahnya yang juga diundang ke acara pesta tersebut. Well, hopefully in less than 10 minutes your wish will be fulfilled. I'll be right there. Selesai pesta, Giovanni berniat akan mencuci piring bekas makanan tadi. Namun lagi-lagi air keran di rumahnya sangat kotor yang membuat Giovanni menjadi emosi. Dengan cepat, Giovanni pun memutuskan pergi ke kantor wali kota untuk melaporkan air di rumahnya yang selalu keruh. Di sana, Giovanni bertemu dengan ajudan si wali kota yang menyarankan Giovanni agar sebaiknya komplain ke kantor PDAM karena di sini bukan bagiannya. Pada akhirnya, Giovanni pun langsung pergi ke kantor PDAM yang dimaksud. It was a pleasure to meet you. Setibanya di sana, Giovanni bertemu dengan salah satu petugas yang menjelaskan kalau alasan air keruh disebabkan oleh perusahaan kimia yang membuang limbah sembarangan. Bahkan air kotor itu bukan hanya mengalir di rumah Giovanni, melainkan semua warga kota. Jadi sebaiknya Giovanni datang saja ke perusahaan kimia itu sebab mereka sudah sering memberi peringatan namun tidak pernah didengar. Tanpa menunggu lama, hari itu juga Giovanni pergi ke kantor perusahaan kimia. Chemical fertilizers. Sesampainya di sana, Giovanni bertemu dengan manajer perusahaan itu dan ia pun langsung komplain karena air di rumahnya sering menjadi keruh. Si manajer menjawab kalau dirinya tidak peduli karena yang terpenting perusahaannya bisa beroperasi dengan lancar. Si manajer juga mengatakan kalau ia memberi jatah kepada wali kota agar tidak mempermasalahkan hal ini, jadi semua hal yang Giovanni komplain akan sia-sia. Mendengar itu semua, tentu Giovanni tambah murka lalu ia pun menculik si manajer. I have a plane to catch. 10 menit kemudian, Giovanni turun dari mobil dan ternyata si manajer tadi telah disiksa habis-habisan oleh Giovanni. Di sini Giovanni bertanya apakah air di seluruh kota ini masih akan tetap keruh. Si manajer langsung berjanji kalau mulai sekarang air itu tidak akan pernah keruh lagi asalkan Giovanni mau melepaskan dirinya. Alhasil Giovanni setuju lalu pergi dari sana meninggalkan si manajer begitu saja. Adegan berpindah kepada Michael, si putra bungsu Giovanni yang sedang berada di kelas. Tak lama Michael dihampiri oleh bu guru yang bertanya kenapa Michael belum mengumpulkan tugasnya. Michael pun meminta maaf dan ia berjanji akan mengerjakan tugas itu sekarang juga. Di sini bu guru kembali mengingatkan kalau tugasnya adalah membuat kalimat pendek namun harus bermakna dalam. Nantinya setiap kalimat itu akan dicetak di koran sekolah yang akan disebarluaskan ke publik. The print test tonight, so don't tell me you haven't a short story in English with work plan. Your homework? Dan cepat Michael mengambil pulpen lalu ia pun berpikir tentang kalimat apakah yang hendak ditulisnya. Seketika Michael teringat saat dirinya kecil ayahnya selalu mengadakan pesta setiap minggu dengan Don Lucas si bos mafia. Don Lucas mempunyai kata mutiara dalam bahasa Inggris yang berbunyi, "If it's good enough for you, it's good enough for me." Artinya jika cukup baik bagimu, maka hal itu juga akan cukup baik bagiku. Dengan cepat Michael menulis kata-kata itu untuk dijadikan tugas di sekolahnya. Setelah tugasnya dikumpulkan, pihak sekolah langsung mencetak setiap kalimat dari para murid ke koran untuk dipublik ke masyarakat.
Vincenze, I think I'm in love. 1 minggu kemudian, kita akan diperlihatkan dengan Don Lucas yang sedang mengobrol di dalam selnya. Tak lama ia kedatangan sipir yang menyuguhkan anggur spesial dari Perancis. Terlihat anggur tersebut yang dibungkus menggunakan koran, lalu Don Lucas segera menuangkan anggurnya. Selang beberapa saat, Don Lucas tak sengaja membaca koran yang tadi dipakai membungkus anggur. Di sini Don Lucas dibuat terkejut saat melihat kalimat di koran itu yang ada kata-kata mutiara miliknya. Ternyata koran tersebut adalah koran yang dicetak dari sekolah Michael. Di sini Don Lucas sadar kalau kata-kata itu hanya diketahui oleh Giovanni dan keluarganya saja, yang artinya keluarga Giovanni ada di negara Prancis. Go get Morales. Di hari berikutnya, Don Lucas memanggil Rocco, si pembunuh bayaran andalannya. Di sini Don Lucas menunjukkan koran itu kepada Rocco sambil mengatakan kalau Giovanni ada di Prancis. Untuk alamat lengkapnya, Rocco bisa menyelidiki dari kota mana koran itu berasal dan di sana pasti ada Giovanni. Don Lucas ingin Rocco segera membantai Giovanni dan semua anggota keluarganya karena itu hukuman yang pantas untuk pengkhianat. Setelah mengerti dengan tugasnya, Rocco pun pamit pulang untuk siap-siap terbang ke negara Prancis. Di balik itu memperlihatkan Bella yang sedang teleponan dengan si guru yang sekarang menjadi pacarnya. Dalam panggilannya, si guru meminta maaf karena sepertinya ia akan meninggalkan Bella. Si guru harus kuliah S2 di luar negeri demi mengejar cita-citanya menjadi PNS atau P3K. Mendengar hal tersebut tentu membuat Bella bersedih, lalu ia pun hanya bisa menangis. Sore harinya, adegan berpindah kepada Giovanni yang sedang bersama si ketua FBI. Di sini Giovanni mengajak si ketua FBI untuk menonton bioskop sebab terlalu lama tinggal di rumah membuat dirinya sangat jenuh. Si ketua FBI pun mengiyakan ajakan dari Giovanni hingga mereka berdua pergi untuk menonton bioskop. The whole town's coming through. Yep. Thank you. Beberapa jam kemudian, hari pun mulai berganti malam dan terlihat Michael, si anak bungsu yang sedang duduk sendiri di stasiun kereta. Tak lama ia melihat Rocco serta beberapa temannya turun dari kereta dan sudah dipastikan mereka akan memburu keluarganya. Dan segera Michael menghubungi orang rumah untuk memberitahu kalau bahaya sebentar lagi akan datang. Tapi sayangnya panggilan Michael tidak ada yang mengangkat. Rupanya Michael sudah kenal kalau Rocco adalah pembunuh bayaran andalan dari Don Lucas. Berpindah kepada Bella yang sedang berdiri di atap gedung dan di bawahnya adalah kantor polisi. Rupanya saat ini Bella akan mengancam bundir jika si guru tidak mau membawa Bella pergi ke luar negeri. Namun di waktu yang sama datanglah Rocco dan kelompoknya lalu membantai para polisi yang ada di dalam kantor. Kemudian salah satu teman Rocco membaca komputer untuk mencari data tempat tinggal dari keluarga Giovanni. Setelah mendapatkan alamat Giovanni, Rocco dan kelompoknya bergegas pergi menuju rumahnya. Ternyata dari tadi Bella sadar akan hal itu, jadi ia pun mengurungkan niatnya untuk bundir lalu memilih pergi ke rumah. Di sisi lain, Giovanni dan si ketua FBI baru selesai nonton, lalu si ketua FBI pun mengantarkan Giovanni pulang. Setibanya di rumah, Giovanni pun mencari istri dan anak-anaknya yang tidak ada di sana. Ternyata si istri sedang berada di rumah depan bersama 2 agen FBI, sedangkan Michael dan Bella masih dalam perjalanan menuju rumah. Tak lama, si istri pun berniat untuk pulang karena ia tahu kalau suaminya baru tiba. 5 minutes. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, si istri dikagetkan dengan kehadiran Rocco dan kelompoknya. Alhasil si istri memutuskan kembali masuk ke rumah depan lalu memberitahu 2 agen FBI kalau perang akan segera dimulai. Di waktu yang sama, Rocco CS mulai mendekati rumah Giovanni beserta rumah depannya. Untungnya ada anjing Giovanni yang terus menggonggong dan hal tersebut membuat Giovanni sadar kalau ada musuh mendekat. Tak disangka salah satu rekan Rocco menembakkan RPG ke rumah Giovanni yang membuatnya seketika hancur.
Kemudian satu rekan Rocco masuk ke rumah depan lalu menghabisi 2 agen FBI yang ada di sana. Kini yang tersisa hanya tinggal istri Giovanni saja dan rekan Rocco berniat akan memperkiosnya dulu. Hingga ketika rekan Rocco membuka celananya tiba-tiba ternyata itu adalah Giovanni yang berhasil selamat dari ledakan sebelumnya. Berpindah keluar rumah yang mana terlihat Bella dan Michael yang baru saja tiba. Dengan berani, Bella dan Michael pun mencuri senjata dari musuh lalu melawan kelompok Rocco yang lain. Oh, jeez. What? Setelah melakukan pertempuran cukup lama, kini yang tersisa hanya tinggal Rocco, namun sayangnya dia berhasil menodong Bella dan juga Michael. Di sini mereka berdua sudah pasrah, namun untungnya senjata Rocco kehabisan peluru. Bella segera mengalihkan perhatian Rocco dan melarikan diri hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran hampir saja Bella tertangkap, tapi tiba-tiba ternyata yang menabrak Rocco adalah si ketua FBI. Pada akhirnya, keluarga Giovanni berhasil selamat, sedangkan Rocco dan pasukannya sudah pada koin. Namun tentunya, selagi Don Lucas masih hidup, Giovanni tidak akan pernah bisa tenang meskipun tinggal di negara manapun. Mungkin di film selanjutnya, entah Giovanni yang akan menyerang Don Lucas duluan, atau Don Lucas kembali memburu Giovanni, tapi yang pasti sekarang filmnya tamat dulu karena lanjutannya belum ada. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.